warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Handayani dengan NPM 22100. Saya merupakan mahasiswa yang aktif yang duduk di semester 4 di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk ujian akhir semester di mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa. Teman-teman, banyak hal yang akan saya bahas di dalam video ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua, saya akan membahas kunjungan saya ke unsur atau instansi yang memiliki unsur penyelesaian sengketa non-litigasi. Baik, mungkin langsung saja ya. Kita akan memulai ini dengan mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa. Nah, apa sih mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa? Mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang sedang duduk di bangku semester 4 di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Mata kuliah ini pada hakikatnya memberikan pendalaman tentang suatu konsep pemecahan atau permasalahan ataupun sengketa hukum dalam praktek pelaksanaannya. Mata kuliah ini memperkenalkan suatu sistem penyelesaian permasalahan yang efisien, efektif, dan tepat sehingga dapat memecahkan permasalahan ataupun sengketa hukum dalam berbagai dimensi. Untuk menghadapi perkembangan liberalisasi di berbagai bidang dengan munculnya lembaga-lembaga yang dapat diterima, hal itu dapat memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan tepat. Nah, mata kuliah ini memaparkan permasalahan dan sengketa hukum yang kerap kali terjadi, kemudian dipaparkan dalam bentuk dan cara penyelesaian menurut hukum yang ditetapkan di Indonesia. Nah, di metode alternatif penyelesaian sengketa ini, kita dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi. Nah, kenapa kita menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa atau penyelesaian sengketa di luar litigasi? Karena ketika kita melakukan penyelesaian sengketa di pengadilan, hal itu cukup memakan waktu serta biaya yang dikeluarkan pun relatif besar sehingga dapat menimbulkan banyak hambatan. Lalu penyelesaian sengketa alternatif ini atau penyelesaian sengketa di luar peradilan memiliki dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dimana di dalamnya dikenal beberapa tipologi, yaitu arbitrase, mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan konsultasi. Oke, nah metode alternatif penyelesaian sengketa sendiri memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yaitu 1. Kesepakatan. Metode alternatif penyelesaian sengketa didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa, di mana para pihak yang memilih metode ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Lalu, ada keterlibatan pihak ketiga, yang dimana metode alternatif penyelesaian sengketa dapat melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Pihak ketiga dapat berupa mediator, konsiliator, arbiter, atau ahli. Lalu, ada kerahasiaan. Di metode alternatif penyelesaian sengketa umumnya bersifat rahasia, sehingga informasi yang diungkapkan selama proses metode alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat dipublikasikan. Lalu ada fleksibel, di mana metode alternatif penyelesaian sengketa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan para pihak. Para pihak bebas untuk menentukan prosedur dan aturan yang akan digunakan dalam metode alternatif penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir, ada cepat dan hemat biaya, yang dimana metode alternatif penyelesaian sengketa umumnya lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan dengan litigasi atau pengadilan. Nah, di samping karakteristik itu, ada jenis-jenis metode alternatif penyelesaian sengketa. Nah, yang pertama, jenis yang
pertama yaitu negosiasi, yang dimana negosiasi adalah proses di mana para pihak bersengketa berdiskusi secara langsung untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi dapat dilakukan dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga. Lalu yang kedua ada mediasi. Mediasi adalah suatu proses di mana seorang mediator membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator bersifat netral dan imparsial, tidak berpihak pada satu pihak. Lalu ada konsiliasi, di mana konsiliasi ini hampir mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator memiliki kewenangan yang lebih luas untuk membantu para pihak mencapai kesepakatannya. Konsiliator dapat memberikan saran dan solusi kepada para pihak. Lalu yang terakhir ada arbitrase. Arbitrase adalah suatu proses di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada seorang arbiter atau panel arbiter. Keputusan arbiter final dan mengikat para pihak. Nah, selain itu, di dalam metode alternatif penyelesaian sengketa sendiri itu memiliki beberapa manfaat, yang diantaranya ada lebih cepat dan hemat biaya, di mana metode alternatif penyelesaian sengketa umumnya lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan dengan litigasi. Hal ini karena metode alternatif penyelesaian sengketa tidak memerlukan proses yang formal dan rumit seperti litigasi. Lalu ada yang kedua ada lebih terkendali, di mana para pihak memiliki kontrol lebih besar atas proses metode alternatif penyelesaian sengketa dan hasil penyelesaian sengketa. Lalu yang ketiga ada menjaga hubungan, yang dimana metode alternatif penyelesaian sengketa dapat membantu hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Lalu yang keempat yang terakhir, manfaat dari metode alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri yaitu meningkatkan kepuasan para pihak, yang umumnya dengan adanya hasil sengketa melalui metode alternatif penyelesaian sengketa, hal itu dapat membuat para pihak lebih puas dibandingkan dengan litigasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode alternatif penyelesaian sengketa merupakan alternatif yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Metode alternatif penyelesaian sengketa menawarkan beberapa manfaat dibandingkan dengan litigasi, seperti biaya yang hemat dan juga cepat, lebih terkendali, menjaga hubungan, dan meningkatkan kepuasan. Nah, lalu setelah kita membahas mengenai metode alternatif penyelesaian sengketa, kita akan membahas mengenai tempat yang saya kunjungi yang memiliki unsur penyelesaian sengketa non-litigasi. Nah, tempat yang saya kunjungi itu adalah BPSK. Mungkin beberapa orang dari teman-teman ini udah tahu ya BPSK itu apa, dan beberapa orang dari teman-teman ini belum tahu BPSK itu apa. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai BPSK. Nah, BPSK itu merupakan badan penyelesaian sengketa konsumen. Nah, kalian tahu gak sih salah satu alasan pembentukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK ialah adanya fenomena di mana masyarakat yang kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, serta daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha. Nah, dengan adanya hal itu, maka dibuatlah suatu lembaga yang dimana dapat mengembangkan upaya perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK juga dibentuk sebagai salah satu forum di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen akibat kedudukan konsumen yang biasanya secara sosial finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. Nah, menurut Bapak Haryang,
Majelis Hakim BPSK Kota Bandung, BPSK dibentuk guna menyelesaikan sengketa konsumen dengan menjunjung tinggi penyelesaian sengketa konsumen secara musyawarah untuk mufakat, sehingga diharapkan sengketa konsumen antara pelaku usaha dengan konsumen dapat diselesaikan di luar pengadilan, yaitu melalui BPSK. Nah, teman-teman, untuk mengajukan permohonan di BPSK itu sendiri harus melalui beberapa persyaratan, yang dimana di antaranya yang pertama, kita mengajukan permohonan sengketa BPSK di kantor BPSK setempat atau sesuai dengan domisili kita, yang dimana permohonan ini tuh bisa ditulis atau disampaikan secara langsung. Jika kasus disampaikan secara langsung, petugas Badan Penyelesaian Sengketa konsumen akan melakukan pencatatan pada formulir khusus yang dibubuhi dengan cat. Nah, ataupun dalam penyampaian permohonan, konsumen bisa menyampaikan sendiri melalui wali atau ahli waris, atau memberikan tugas kepada pihak yang dipercaya dengan disertai surat kuasa. Lalu, yang kedua, harus melampirkan berkas-berkas berupa dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan administrasi. Berikut sejumlah uang untuk membayar biaya yang dibutuhkan. Siapkan kartu pengenal atau KTP ataupun paspor dan bukti-bukti yang bisa mendukung posisi pengadu sebagai konsumen ketika persidangan berlangsung. Lalu yang ketiga ada ketika kita telah sampai di kantor BPSK atau Badan Penyelesaian Konsumen setempat, konsumen kemudian mengisi formulir pengaduan yang berisikan informasi seperti nama, alamat, penggugat, juga pihak digugat, keterangan lengkap mengenai waktu, tempat terjadinya sengketa atau permasalahan oleh kedua belah pihak, juga informasi lengkap mengenai kronologi kejadian. Nah, selanjutnya masing-masing orang yang mengadu dapat kembali menyerahkan formulir pengaduan tersebut berikut bukti-bukti yang dibutuhkan. Dan pihak BPSK akan meneliti semua bukti dan nilai apakah sengketa yang diajukan masih menjadi wewenang lembaga tersebut. Nah, jika tidak, maka pihak BPSK berhak untuk melakukan penolakan terhadap sengketa yang diadukan. Penolakan ini juga berlaku untuk permohonan yang kurang lengkap. Nah, namun apabila syarat-syarat itu terpenuhi, maka akan langsung masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses prasidang, yang dimana proses ini itu digunakan untuk para pihak antara konsumen dan juga pelaku usaha untuk berdiskusi untuk menentukan metode mana yang akan mereka pilih. Dan metode yang ada di BPSK itu ada 3. Yang pertama ada arbitrase, yang kedua ada konsiliasi, dan yang ketiga ada mediasi. Nah, setelah para pihak menentukan metode mana yang akan mereka pilih, mereka lalu akan masuk ke dalam tahap sidang, begitu. Dan apabila ketika prasidang para pihak tidak menemukan kesepakatan dalam artian deadlock, maka sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan di Badan Pelindungan Konsumen. Jadi kayak harus cari tempat lain lagi gitu, gak bisa di BPSK. Nah, kayak gitu. Mungkin sekian penjelasan singkat yang saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.